Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizky Anbali dari Teknik Elektronika. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian sistem kerja radio Prambors. Yang pertama, apa itu sih radio tuh? Radio adalah radiasi sinyal elektromagnetik yang merambat melalui atmosfer dan atau ruang hampa. Informasi yang akan dikirimkan melalui gelombang elektromagnetik ini dimodulasi oleh komponen gelombangnya, yaitu amplitude, frekuensi, fasa, atau lebar pulsanya. Selanjutnya, sejarah radio. Radio ditemukan pada tahun 1896. Seorang ilmuwan Italia, Guglielmo Marconi, mematenkan temuannya mengenai telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit. Alat yang ditemukan itu menjadi awal penggunaan teknologi untuk menciptakan radio. Awal sinyalnya yang dapat dikirim oleh jaringan nirkabel itu kurang dari 10 mil. Namun pada tahun 1897, Guglielmo Marconi kembali mempublikasikan temuan barunya yang dapat mengirim sinyal nirkabel pada jarak yang lebih jauh dari sebelumnya, yaitu 12 mil. Sampai sekarang bahkan jaraknya bisa sampai lebih dari ini karena terus diperkembangkan. Yang selanjutnya itu jenis gelombang radio. Ada dua jenis gelombang radio. Yang pertama yaitu AM, amplitude modulasi atau AM, kemudian frekuensi modulasi atau FM. Sini ada gambar sinyalnya. Bisa terlihat perbedaannya AM dan FM. Bagaimana sih sistem kerja radio tuh? Yang saya dapat ini yaitu radio itu bekerja memancarkan melalui antena. Yang misalnya kita dari CD player atau tape dari ruang siaran, mikrofon, lalu ke mixer, kemudian ke pemancar, lalu ke antena. Ya, itu hanya dasar dari saya dari magang di sini. Dasarnya karena emang kita adalah cara memantau cara kerja radio itu seperti apa. Dan ini pemancarnya. Oke. Radio Prambors mempunyai daya pancar yaitu 1.800 sampai 3.500 watt yang mencapai mencapai jangkauan sekitar 40 sampai 50 km. Gitu. Dan mempunyai frekuensi tersendiri. Ya mungkin itu dasar dasar sistem kerjanya. Apabila ada yang ditanyakan oleh dosen penguji. Dan Ki. Ya. Dan Ki. Baru 4 menit. Saya jelasin kerjaannya tiap harinya di sini, Pak. Ya di sini kan intinya presentasi kerja praktek di mana Rizky mempresentasikan apa yang dikerjain dan lain-lainnya. Ya. Tapi kalau memang udah beres ya udah. Saya hanya nanya, beneran udah selesai? Udah sih Pak, kan dasarnya itu aja sih. Kalau misalnya kerjaan sehari-harinya mah hanya bikin ini Pak,
hanya memantau radio, Pak. Kadang masukin lagu kayak gitu. Ya, Jadi berarti kan itu kan merupakan data yang sebenarnya Rizky bisa tampilkan untuk kegiatan sidang presentasi KP ini. Sebelumnya juga kan si Fadlan juga pernah merasakan, ini ada Fadlan, udah ya, pernah sidang seperti ini. Jadi sebenarnya seharusnya udah punya bayangan apa yang harus dibereskan, apa aja sih yang harus dipresentasiin. Kemarin Fadlan udah bagus banget sebenarnya. Udah nih, berarti sesi tanya jawab nih. ya. Boleh. Oke, pertama. Saya bahas dari laporan dulu. Soalnya laporan dan abstrak si Rizky juga memiliki memiliki ada perbedaan. Satu, Rizky itu magang di Prambors atau di PT Bandung Cipta Perdana. Yang benar nggak? Yang benar Prambors itu tuh Prambors tuh brandnya, tapi tetap nama perusahaannya tuh Bandung Cipta Perdana, Pak. Oke, soalnya pas lagi saya googling di internet, Prambors itu singkatan dari apa tadi? Prambanan. Nah, Prambanan bla 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 gitu. Tapi Ya. nggak, soalnya di sini make me confused. Satu, judulnya judulnya KP-nya Rizky juga apa? Di sini itu ketika dilihat dari abstraknya di proceedingnya itu judulnya sistem kerja radio. Bagus sih untuk berbeda, tapi di sini itu judulnya itu to general, sehingga dan bawahnya juga nggak terlalu menjawab, dan ini kelihatan banget Rizky ngerjain sekiranya beres gitu. Soalnya dari sistem penulisan saya garis bawahi cukup berantakan, di mana rata kanan, rata kiri, ukuran huruf dan lain-lain. Saya sudah pernah memposting terkait panduan pelaksanaan kerja praktek. Dan untuk kerja praktek tahun ini juga di sini tuh Rizky menuliskan bahwa salah satu kendalanya adalah saya baca satu saya baca mana kendala solusi salah, bukan solusi. Di sini itu hambatan kerja praktek. Satu, ada beberapa hal yang berbeda pelaksanaan secara langsung dan teori yang sudah didapat ketika belajar di kampus. That's common. The second, untuk kelas karyawan atau reguler sore, kegiatan kerja praktek minim pembekalan. Di situ Rizky nulis kerja praktek dengan tulisan italik, dan itu salah. Italik itu ketika bahasa Inggris. Minim pembekalan. Namun coba di sini ada Fadlan keluar. Untuk pembekalan kerja praktek tuh sekarang perasaan saya udah pernah ngadain. Saya nggak tahu Rizky ikut apa enggak. Pokoknya di situ ada Jajang, soalnya kita banyak, saya ngomong banyak, ada Jajang, ada Tasya, saya lupa yang lainnya ikut apa enggak. Walaupun mungkin kesalahan saya ialah saya nggak mengupload mungkin kegiatan pembekalan itu di YouTube. Jadi anak-anak kelas malam itu bisa mengetahui kalau misalkan Rizky nggak ikut. Saya lupa Rizky ikut apa enggak. Yang intinya pada saat kerja praktek itu sudah cukup saya jelaskan bagaimana cara berattitude di sana, bagaimana menggunakan pakaian, bagaimana tingkah laku di sana, bagaimana komunikasi di sana, bagaimana menjaga privasi data-data di sana. Misalkan kita nggak sembarangan foto-foto dan tidak sembarangan misalkan posting-posting di media sosial. Misalkan kita kerjanya sampai malam di sana. Hal-hal yang dapat membuat citra negatif dari tempat kerja praktek tersebut. Dan juga ada panduan pelaksanaan kegiatan kerja praktek yang saya buat dan udah saya share juga, di mana di situ menjelaskan tentang tahapnya seperti apa, penilaiannya seperti apa, alurnya seperti apa, bahkan sistem penulisan juga udah ada di situ. Di mana di situ bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang profil perusahaan, bab 3 sistem perusahaan seperti apa, bab 4 identifikasi masalahnya apa, atau apa yang dikerjain, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya di situ cukup jelas, dan awalnya ketika saya melihat magangnya presentasi magangnya Fadlan, I think there's no problem, but here I think a lot. Seperti ini juga tulisannya itu ada yang fontnya sekian, ada yang space-nya sekian, itu beda-beda Ki. Terlihat kurang bersemangatnya untuk membereskan membereskan kegiatan ini.
Itu satu. Dan di sini itu yang saya lihat itu ialah saya share screen deh biar kelihatan apa yang saya omongin. Oh, disable. Laras, bisa buat saya bisa share screen. Mana? Oh iya, sebentar Pak. Oke, thank you. Ki, ini belajar ya Ki, jangan baper, oke? Ini belajar. Iya, Saya ya, Pak. ngajarin Ya, waktu di enggak aman Pak, saya mah enggak baperan. Nah, ya saya percaya, Ya. Rizky. Bimbingan saya juga kok di perwalian. Sudah Pak. Udah belum? Sudah. Share screen 2. Share, ting. Oke, kita lihat di atas. Di sini Prambors FM. Nah, di sini yang tadi saya bilang it's complicated, di mana di sini laporan kerja Prambors, tapi bawahnya ini. Sedangkan saya pernah ngasih ini. Universitas Islam Nusantara. Kelihatan nggak sih saya lagi sharing? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Saya nggak pakai 2 akun soalnya. Meng, dia Meng. Panduan pelaksanaan kerja praktek teknik elektro. Ini baru saya share ke kalian itu tahun lalu sih, 2021. Di sini apa-apa aja, walaupun nggak sempurna ya, namanya saya bikinnya buru-buru. Dan di sini itu langsung aja ke mana sih cover. Dari cover aja udah beda, Ki. Ini penulisan referensi. Oke. Laporan kerja praktek. Judulnya. Nah, berarti kan judulnya berarti yang ini. Ya. Ada tulisannya berapa, laporan kerja praktek disusun untuk apa-apa, bla 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 bla. Bawah ukurannya berapa, tanda tangannya seperti apa dari pembimbing, dosen pembimbing, koordinator, ketua program studi. Di sini Rizky bikinnya lain lagi, bukan dari koordinator, ketua program studi, dosen pembimbing di lapangan. Jadi punya format sendiri, dan itu satu. Kedua, kita bahas satu-satu. Redaksi itu lalu kita bermain di font. Di font tulisannya. Nah, di sini itu kan, nah, di sini tiba-tiba ada tabulasi, di sininya enggak, kurang apa namanya? Enggak konsisten. Terusnya selanjutnya di sini latar belakang bisa di dalam sini, ternyata ininya ada di luar, cukup kurang rapi. Sama yang kedua juga. Terus nah, ini tiba-tiba fontnya berbeda, ini namanya itu pasti beda, space-nya juga berbeda, sejarah singkat nggak dinomorin nomor subbab apa dan lain-lain. Terus di sini sama atas bawah juga ini beda nih kayaknya. Saya belum baca semuanya ya. Profil umumnya juga kenapa tiba-tiba ada tabulasi. Oke, this is fine. Posisi fine. Nah, ini juga kelihatan banget kan bedanya ini sama ini. Beda. Ya. Oke, nggak apa-apa. Namanya belajar. Terus di sini itu tulisannya dari 6 Oktober, 7 Oktober, 8 Oktober, tiba-tiba Kamisnya itu nggak tahu tanggal berapa Oktober, lalu 11, 10, 11, 12, selesai. Padahal dari awal itu 24, Rizky bilangnya itu periode kapan? Periode Oktober sampai November, tapi harinya itu cuma ada 11 hari. Kedua, that's not kurang enak dilihat. Terus, oke, this is fine, walaupun penggambarannya ini tiba-tiba ada di luar kotak yang ada di sini, yang sebenarnya bisa diperbaiki. Terus, teori of air di sini menggunakan italic karena kita tahu bahasa Inggris, tapi tiba-tiba di sini nggak jadi bahasa Inggris. Terus, lagi yang aneh ya. Ya, terus ya saya ngeliat di sini hanya ini juga tadi yang beda. Tiba-tiba ada baterai, potensio, solusi, hambatan, dan penutup. Jadi saran daftar pustaka. Daftar pustaka juga sebenarnya saya sudah jelaskan bagaimana cara penulisan di sini. Oke,
Itu terkait laporan dan terkait ini, terkait jurnalnya. Di sini satu, kita ngomong pakai bahasa Inggris dulu. Kerja praktek bla 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 ini mirip sama yang kerjanya si Fadlan. Di sini, tapi yang anehnya itu mungkin yang dilupakan ialah penulis memilih radio FM Prambors menjadi tempat kerja. Tapi di sini itu mana? The author choose Rase FM. Rase itu punyanya Fadlan. Tapi di sini itu not sinkron. Bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya not sinkron. Jadi mungkin lupa beda no. Di sini kan ngomongin genset. Mana sini gensetnya? Oh, belum iya. ini, Pak. Iya, Pak. Di sini juga kelihatan lah copy paste itu ada itemnya di belakang, beda. Kalau ketika menulis sendiri. Di sini kata kunci radio, reportase, operator online, tiba-tiba jadi bahasa Inggrisnya radio, genset, green screen operator. Oh, nah, bukan yang ini gitu, saya ngirimnya salah, Pak. Oke, tapi saya kan dapat apa namanya? Dapat dokumennya ini dari Laras. Selanjutnya pendahuluan catatan si Boy. Ya, ini mah belum dirubah, Pak. Saya ngirim kayaknya, Pak. Okay, fine. Kanan kirinya kosong, tiba-tiba ada di bawah. Gambarnya nggak ada nomor gambarnya, dan tiba-tiba ada hasil, kesimpulan, and referensinya juga penulisannya. Ya, belum terlihat sebagai mahasiswa semester 8. Asik. Itu sih. Oke. Terlepas dari sistem penulisan, di sini juga sebenarnya di panduan itu ada form buat sharing sama pembimbing. Mana sih? Jadi bimbingannya itu ngapain aja di sini ada. Ini. Asistensi. Jadi ngapain aja sama pembimbing, ada masukan apa-apa aja dari pembimbing itu bisa dimasukin di sini. Dan di sini dilihat dari dari sistem penulisan kayak gini dan diiyakan untuk melaksanakan kegiatan sidang juga sepertinya mungkin ada sedikit miskomunikasi atau kurang komunikasi. Itu. Jadi tujuan saya ini tidak lain untuk memberikan gambaran kepada Rizky bagaimana sih cara memposisikan diri sebagai mahasiswa loh. Mahasiswa itu orang-orang yang terstruktur loh, bukan yang misalkan wah ada kita copy paste, wah ada kita tulis aja, tidak berdasarkan tidak berdasarkan aturan yang telah ada, walaupun bahkan aturannya itu udah saya buat di sini ada ngapa-ngapain aja, penulisan seperti apa. Oke, next. Itu terkait penulisan dan sekarang saya ingin menggarisbawahi terkait isinya. Jadi kira-kira, yang di sini kan saya ngelihatnya Rizky milih Prambors cuman karena Prambors itu sesuatu yang berhubungan dengan radio dan Rizky itu di elektro telekomunikasi yang salah satu aplikasinya adalah radio. Pertanyaan pertama saya, mengapa milih Prambors? Kan karena saya kerja di sini. Oke, satu. Jadi merasa that's enough ya untuk nggak masalah sih sebenarnya. Tapi sebenarnya cukup disayangkan soalnya di sini tuh Rizky juga bilang kendalanya itu sarannya itu kalau bisa di tempat mana ya? KP itu di tempat-tempat kerjasama yang bagus-bagus mana ya? Saya baca. Iya sih. Kan kemarin ke LIPI semua sayanya keteteran, Pak. Pasti segala pengambilan keputusan itu pasti ada konsekuensinya. That's common rule ketika misalkan saya jadi mahasiswa, saya tahu bahwa konsekuensi saya satu, saya harus kuliah. Dua, saya harus UAS UTS, saya harus bayaran kuliah, saya harus bla bla. Itu emang konsekuensinya dari pengambilan keputusan ketika kuliah. Walaupun juga nanti ada rewardnya. Rewardnya itu contoh mahasiswa, ya you can get transcript or ijazah, which is that can increase your value or your salary maybe. Jadi biasa aja, jangan terlalu aneh ketika misalkan sekarang musim hujan, terus hujan tuh jangan aneh, karena emang musimnya musim hujan. Yang aneh ketika sekarang musim hujan, tapi kita kemana-mana nggak bawa payung, kemana-mana naik motor nggak bawa jas hujan, itu yang mungkin aneh. Yeah. Itu sama kayak mahasiswa juga kayak gitu. Nah, seperti penulisan seperti itu di sini kan di mana sih keterampilan yang diperoleh? Oke, hambatan. Saran mas. Hambatan kerja praktek, informasi kerja praktek, mekanisme pelaporan saya udah bikin sangat minim.
Ya sangat minim mungkin karena kurang komunikasi. Dan sebenarnya di sini tuh ada saya, Ki. Kalau bingung ya ditanya. Solusi dari bingung atau nggak tahu jawaban itu bertanya dan mencari jawaban, bukan jalan sendiri. Dan sendiri juga nggak apa-apa selama dicari referensinya. Oh, orang lain seperti apa sih? Oh, orang lain ngerjainnya seperti ini. Yaudah diikutin polanya seperti apa. Jangan jalan sendiri. Apalagi di sini mumpung masih ada saya loh. Oke. Di sini dalam dunia kerja diharuskan bla bla menjadi kerja mana informasi. Nah, ini sih pesan ngebaca ada saran. Berharap ya kamu banyak berinteraksi dengan mahasiswa dengan sedang melakukan praktek. Ini itu kita dari kampus itu sudah menugaskan dosen pembimbing untuk berinteraksi langsung dengan, jadi nggak semua dosen lah, makanya ada yang namanya dosen pembimbing, fungsinya buat itu. Mereka tidak tertinggal informasi. Ya kalau ngerasa tertinggal, minimal tanya teman seangkatannya. Glan, gimana sih Glan sidang kemarin gini. Oh kemarin saya diuji sama Pak Ganis selesai gini. Kan udah ada bayangannya. Selanjutnya terlalu mendadak Pak jadwalnya Pak. Iya, nggak apa-apa. Di sini hanya evaluasi ya. Di sini saya nggak ingin menekan atau apa. Saya ingin kasih tahu yang benar itu seperti ini. Soalnya buat kalian ini tuh hanya sebagai recehan apa namanya untuk menambah pundi-pundi kalian. Di mana di sini juga ada beberapa yang nonton. Saya harapkan kesalahan atau kekurangan yang terjadi itu nggak keulang di nextnya. Saran untuk kampus, penghuni berharap menjalin hubungan, kita banyak menjalin hubungan. Permasalahannya itu kemarin contohnya kita di beberapa tempat ya kesiapan kaliannya menjadi kendala tersendiri buat kita dari fakultas, karena banyak di tempat-tempat magang yang kecil ya, seperti yang tadi di sini di Rizky saranin, salah satu permasalahannya ya mahasiswa kita kurang siap atau shock ketika tiba-tiba misalkan magang di tempat bagus, yang disiplinnya bagus, yang aturannya bagus, yang harus melaksanakan attitude bagus, mereka shock. Kenapa shock? Karena nggak terbiasa. Dan di sini tugas saya untuk membiasakan kalian. Jadi ketika kalian berkumpul atau berinteraksi dengan orang luar itu nggak terlalu kaget. Salah satu evaluasi dari KP kemarin, anak-anak yang contohnya di LIPI ialah hari pertama mereka KP, mereka nggak bawa bring nothing gitu, hanya kayak berkesan cuman pengen jalan-jalan lihat-lihat LIPI itu seperti apa, dan itu dikomentari negatif dari mereka. Alasannya ya kalau mau KP ya bawalah buku, kalau mau catat-catat atau bawa laptop karena kita akan berhubungan dengan laptop sering dan lain-lain. Itu merupakan evaluasi buat saya juga. Jadi saya itu harus menekankan banget ke kalian. Maka sekarang saya megang mata kuliah MKDU dengan tujuan hal-hal receh kayak gini itu nggak keulang lagi, masalah-masalah receh kayak gini. Penulisan udah, saran selain itu penulis juga berharap ya penulis udah, kebutuhan kerja praktek mahasiswa UNINUS udah, hal ini menurut penulis agar target tujuan ingin diraih. Oke, fine, this is my job. Oke, kedua tadi alasannya karena kerja di sana, berarti goalnya Rizky belum untuk ke level di mana ingin mendapatkan ilmu baru atau ya yang penting mudah terlaksana. Nah, di sini juga Rizky bilang bahwa ilmu di lapangan sama di kuliah beda. Bedanya di mana, Ki? Biar nanti evaluasi, biar saya bisa ngomong ke dosen, biar samain dong sama yang ada di lapangan. Gimana, Ki? Beda aja sih, Pak. Soalnya ada tulisan gitu ya? Saya belum pernah baca. Berbeda. Itu di mana kendala? Hambatan apa? Hambatan. Nah, berbedanya di mana? Khususnya apa? Berbedanya karena kalau menurut saya sih di sini magang di sini emang elektronnya nggak terlalu ini, Mbak, malah menjuruhnya ke multimedia informatika, Pak. Jadi kayak kurang nyambung sebenarnya. Disambung-sambungin. Kemarin si Padlan, di sini ada Padlan, dia juga sama Rizky. Tapi karena ada insiden jadi ada berhubungan dengan troubleshooting bla 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 gitu. Jadi pengaplikasian atau kuliah apa sih, dan pokoknya nyambung lah antara di perkuliahan sama di lapangan. Makanya itu aja yang kita butuhin dari prodi, apa aja sih yang ada di lapangan ketika Rizky magang, sehingga kita bisa menyesuaikan. Jadi misalkan misalkan di sana itu butuh apa, jadi kita bisa mengakomodir. Jadi saya bisa menghubungin ke dosen-dosen yang bersangkutan untuk
memberikan feedback dari perusahaan berdasarkan kalian yang magang di sana gitu. Ya, Mbak. Saya udah baca secara keseluruhan semuanya. Jadi yang Priski kerjain di sana itu nggak ada elektroniknya sama sekali, karena hanya pekerjaan rutin ya. Iya, Mbak. Nah, di sininya di tugas akhirnya di salah satu yang kita harapkan dari kalian mahasiswa ialah memberikan kontribusi. Salah satu kontribusi yang kalian bisa berikan ialah berupa tulisan. Di sini Bu Adek minta bahwa kegiatan KP itu diprosidingkan. Tapi kalau hasilnya kayak gini kayaknya kurang informasinya kurang kuat gitu. Satu dari judulnya terlalu umum, kedua isinya, ketiga sistem penulisannya, copy paste yang berbeda dan lain-lain. Saran saya satu, ketika kalian magang, hal lain yang bisa kalian lakukan ialah nih, saya ajarin. Ada yang namanya software, yang namanya Google Chrome. Dan di Google Chrome itu ketika kalian klik, ada yang namanya Google nih. Saya coba klik Google, Google. Enter. Ya. Setelah di enter, nih saya jelasin step by step. Soalnya di sini ada beberapa mahasiswa kelas 2 juga. Di situ itu bisa ditarik informasi. Oh, Rizky lagi magang di mana nih? Magang di Prambors. Yang bisa Rizky lakukan ialah laporan KP magang di perusahaan. Laporan KP magang di radio misalkan. Ini saya ngajarin bagaimana step by step how to do better things dibanding kalian itu mencoba merandomkan sendiri. Soalnya dulu saya sering berbicara bahwa saya suka nanjak gunung, dan filosofi nanjak gunung saya gunakan bahkan sampai kehidupan saya sehari-hari. Dimana ketika nanjak gunung, saya suka nanjak gunung yang udah ada jalannya. Kalau udah ada jalannya, tugas saya tinggal jalan. Dibandingkan saya nanjak gunung yang masih hutan belantara, yang probability saya sampai ke puncak itu kecil. Karena ya mungkin ada tiba-tiba jalan ada jurang dan lain-lain. Mendingan gunung yang udah ada. Nah, di sini saya aplikasikan ketika kegiatan sehari-hari. Contoh ini, Rizky lagi dalam kegiatan magang. Jadi cara pertama yang bisa Rizky lakukan ialah cari tahu orang magang di radio tempat lain itu seperti apa sih. Contoh seperti ini. Ada yang namanya Google. Kita tinggal klik apapun itu. Contoh laporan KP magang di radio, kita enter. Nah, ada nih ternyata laporan magang di Delta FM misalkan. Ya. Kita buka, dia ngapain aja sih di sana? Download. Sebentar. Lagi mikir, muter-muter. Oke, wait. Lagi muter-muter. Mana lagi sih? Ini ada lagi laporan kerja praktek di PT Radio Margahita. Ya sama kan, Rizky juga ngadain kegiatan sama. Nah. Ini orang Unikom, program studi ilmu komunikasi. Wih, ini dari FISIP. Lebih nggak jelas lagi. Mana ya? Dari FISIP magang di radio. Oke, di sini disahkan bla 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 bla. Oh, ternyata di bab 1 tuh menceritakan tentang sejarah perusahaan. Rizky cari sejarah perusahaan seperti apa. Oh, visi misi perusahaan. Rizky cari visi misi seperti apa. Logo lambang tadi udah ada, artinya apa. Itu bisa di-copy aja, ikut aja. Tapi versi Prambors, enggak versi ya tempat dia ini Delta FM. Kelihatan job description dan lain-lain. Lalu bab 2 aktivitasnya ngapain aja. Oh, ternyata mereka itu melakukan KP itu menjelaskan tentang aktivitasnya ngapain aja. Ya, Rizky juga bikin kayak gitu aja. Deskripsi kegiatan rutin ngapain aja, analisanya. Oh, ternyata dia itu karena dari FISIP mereka itu mendeskripsikan public relation Delta Bandung. Oh, karena Rizky dari Teknik Elektro, mungkin cari benda-benda elektronik atau transmitter, terus dijelaskan cara kerja transmitter mereka gimana. Atau tadi juga menjelaskan punya gedung, punya menara tower bla bla bla. Yang ada elektronik itu bisa dijelaskan. Definisi public relation, dari sini jelasin public relation, analisis kegiatannya, kesimpulan. Dan udah. Jadi Rizky udah punya bayangan ketika magang, yang akan dilakukan tuh bisa gini-gini. Oh, saya butuh data ini.
and case close. Udah ada bayangan apa yang harus dilakukan. Dan ini lebih terarah. Dan ketika Rizky menjelaskan juga akan lebih terstruktur. Dan ketika bikin PPT juga jelas. Oh, orang lain bikin PPT gimana sih? Coba. Laporan magang di radio PPT. Misalkan, .ppt lah. Ada nggak ya? Cari PPT-nya. Ya pokoknya kalau dicari adalah dilihat dan selanjutnya. Itu hanya saya jelaskan bagaimana cara nge-Google yang baik dan benar. Oke, mungkin itu aja dari saya karena saya ada kelas lagi jam 10. Mungkin ada tambahan dari Pak Ruyat? Sebagai dosen pembimbing. Halo, Assalamualaikum. Salam. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkait magangnya Rizky, memang saya sebagai pembimbing banyak melihat sangat disayangkan memang yang pertama koordinasi memang bisa dihitung lah. Rizky juga tahu sendiri kita koordinasi ada cuma beberapa kali ya. Ya. Terus yang kedua memang kemarin kita koordinasi, saya cuma menyarankan fokus, apalagi kalau yang pertama, kalau Pak Ganis melihat laporan yang pertama sebelum ini mungkin akan lebih banyak kekurangannya dibandingkan dengan yang sekarang. Agak lumayan sih sebetulnya Pak Ganis gitu. Kalau yang pertama malahan lebih lebih tidak terarah gitu. Nah, tidak terarahnya kenapa? Karena laporan yang pertama itu waktu bimbingan itu jauh dari jurusan yang diambil sama Rizky gitu. Karena kerja prakteknya tentang apa gitu, jurusan tentang apa, jadi tidak nyambung. Nah, makanya kemarin coba mengarahkan untuk coba apa yang ada di Prambors itu. Kan tahu Prambors itu tentang radio, ada yang berkaitan di Prambors tentang jurusan yang diambil sama Rizky. Kebetulan jurusannya teknik elektro komunikasi. Di Prambors ada yang namanya komponen ataupun alat radio, alat komunikasi gitu. Nah, makanya kemarin sempat diarahkan ke situ. Jadi lumayan lah kalau untuk laporan Rizky ini sudah lebih agak terarah dibandingkan yang pertama gitu. Nah, terus kemudian memang kalau saya tidak lebih mendetail tentang masalah tulisan, karena kemarin fokusnya yang pertama pembahasan gitu. Jadi pembahasan biar nyambung dengan apa yang jadi pegangan visi gitu. Itu yang pertama. Nah, memang kalau untuk tulisan saya lihat dari awal pun memang banyak yang miss. Kata Pak Ganis bilang memang yang miss banyak gitu. Apalagi kalau misalkan dari bentuk tulisan dan lain-lain, jadi tulisan. Gitu. Terus yang berikutnya ya mungkin lebih ini lagi Pak Ganis, kalau bisa saran saya mungkin untuk panduan-panduan seperti itu, entah panduan CA ataupun panduan magang, selain diinikan ke mahasiswa, mungkin perlu tahu juga untuk pembimbing gitu Pak Ganis. Jadi biar kita bimbingan pun, kita membimbing pun itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh program studi
Ya Pak Gadis ya. Jadi mungkin untuk yang seperti ini kan saya juga nggak tahu nih aturan yang diinikan untuk sistem penulisan eh, apa, eh, kerja praktek yang saya makanya saya membimbing Rizky pun untuk penulisan mungkin saya sesuaikan dengan yang pernah ataupun yang dulu. Sedangkan yang dulu itu kan belum tentu sekarang dipakai lagi untuk aturan yang sekarang gitu. Yang Pak Ganis buat terus ya pasti akan banyak bentroknya mungkin. Karena kalau saya lihat memang tadi Pak Ganis sudah menjelaskan untuk aturan-aturan juga untuk sistem penulisan memang ternyata banyak perbedaannya gitu. Itu mungkin uh, ya untuk berikutnya paling ya tinggal perbaikan lah untuk Rizky terkait penulisan dan juga pengulasan dari kerja prakteknya, laporan kerja prakteknya. Ya. Ini nanti coba diperbaiki lagi. Sebelum ke Pak Ganis pun saya ingin lihat juga sistem atau laporannya yang dibuat oleh Rizky. Nah nanti setelah saya lihat mungkin bisa ke Pak Ganis juga. Terus yang berikutnya terkait juga di tempat Rizky itu kan harusnya ada pembimbing lapangan. Nah itu juga sebagai pembimbing lapangan biasanya kan di tempat apalagi kalau misalkan uh, di tempat kerja yang pembimbing lapangan yang sudah biasa membimbing kerja praktek pun biasanya sudah tahu seperti apa kerja praktek terus juga laporannya itu seperti apa pasti mereka pun sudah lebih mengenal lah gitu lebih mengenal lebih familiar tentang laporan kerja praktek seperti apa yang mungkin dari kampus-kampus lain gitu itu sebetulnya bisa diminta gitu karena kalau misalkan tapi kurang tahu juga nih kalau di Prambors pernah ada yang kerja praktek praktisi ada nggak? Ada Pak, sekarang juga ada, cuman kebanyakan jurusannya tuh ya itu saya multimedia, jadi fokusnya mereka bukan makanya kemarin kan saya Bapak nanya itu laporan dari mana, saya minta dari yang magang sebelumnya di sini gitu. Jadi Oh, jadi apa ya fokusnya mereka magang sini tuh ke multimedia apa kayak ngedit gambar, audio kayak gitu. Jadi nggak ada teknik nggak pernah ada magang yang di sini sih sebenarnya. nah, maksud saya itu kan apa namanya harus diselaraskan paling gitu harus diselaraskan walaupun memang kerjaan sehari-hari seperti itu ya tinggal Rizky apalagi kenal dengan orang di situ kan kata saya kan dari awal tuh jadi kenal dengan teknisinya di situ. Saya coba ngobrol-ngobrol dengan teknisi yang di sana ya mau nggak mau Rizky harus harus sesuaikan gitu harus sesuaikan dengan di jurusannya apa nah kerja prakteknya pun harus menjurus ke arah yang sama gitu jadi ya kalau beda mah ngapain kerja praktek gitu ya gitu jadi kan makanya saya menyiarkan dari awal tuh saya eh, tahu sendirilah ruang lingkup di radio karena saya juga dulu pernah ngurus yang namanya radio dulu di kampus Uninus itu kan ada radio kampus dulu saya pernah jadi teknisi saya pernah jadi manajer di radio kampus dulu kerja di radio kampus saya tahu sendiri dari mulai A sampai Z itu tahu gitu nah ada sisi celah yang menjurus ke teknik elektro khususnya komunikasi itu ada yang namanya radio pemancar itu kan urusannya dengan gelombang gitu nah itu tanya seperti itu ya saya sarankan untuk laporan kerja dari Rizky gitu jadi jadi nanti maksud saya itu jangan
sesuaikan dengan pekerja, ada pekerjaan sendiri di situ. Untuk kerja praktek ya sendiri lagi, beda lagi gitu. Ya kalau misalkan Rizky di situ kerja prakteknya tentang kerjanya di situ, kalau misalkan jadi scriptwriter atau jadi operator gitu. Nah harus dibedakan, ya udah kalau itu mah kerjaan sehari-hari. Tapi kalau untuk kerja praktek ya mau nggak mau Rizky harus menggeluti tentang alat teknisi itu. Di situ ada alat apa saja yang berkaitan dengan jurusan seperti itu Rizky. Jadi biar laporan itu benar-benar bisa terarah. Nah kembali lagi ke laporannya ya mungkin Rizky harus sesuaikan dengan panduan yang dikasihkan nanti oleh Pak Ganis ya, Pak Ganis nanti disebutkan seperti apa, terus juga lihat contoh-contoh yang tidak ada untuk kerja praktek gitu, laporan kerja praktek. Karena ya yang kemarin saya obrolkan itu kan versinya laporan kerja praktek yang waktu zaman saya jadi sekretaris prodi ataupun ketua prodi gitu. Karena kan masing-masing masing-masing pimpinan dan juga masing-masing ini ada aturan tersendiri gitu. Nah sekarang kan aturan itu kebetulan kan yang ininya kan ada Pak Ganis, Pak Yusi. Nah Pak Ganis sudah membuatkan aturannya, ya tinggal ikutin aja untuk pembuatan laporannya seperti itu. Gitu. Palingnya Pak Ganis paling untuk laporan ya mau nggak mau harus diperbaiki, harus lebih diinikan lagi lah sesuai dengan panduan yang ada gitu. Nah terus terkait tadi yang terakhir nih, yang terkait tadi laporan-laporan, kebetulan saya baru lihat dari Pak Ganis. Jadi untuk masalah bimbingan itu harus seperti apa. Ya saya baru tahu dari Pak Ganis saja gitu. Jadi untuk bimbingannya ya, nanti berarti harus diisi juga untuk bimbingannya walaupun online ya, nanti tinggal bisa dikirim lah filenya bagi saya itu, atau misalkan Rizky Agusi nanti sesuaikan, saya tanda tangan, paling nanti saya kirim balik lewat scanan gitu. Seperti itu paling ya itulah dari saya Pak Ganis, Pak terus juga Rizky dan semuanya ya. Terima kasih banyak Pak Ruyat masukannya. Kesalahan saya ialah panduan pelaksana ini baru jadi itu kemarin 2021 bulan Maret pertengahan, dan mungkin untuk sosialisasi panduan pelaksana ini yang saya lakukan ketika persiapan mahasiswa magang, saya nggak record dan saya nggak oper ke semua mahasiswa. Jadi takutnya itu emang mungkin kemarin itu nggak semua mahasiswa. Ki, ikut nggak sih Ki dulu yang ini persiapan kerja praktek prodi saya yang pembicaranya? Nggak ada kayaknya dulu. Ada nggak sih? Kedengeran? Ada ikut Pak. Nah tuh ikut. Nanya lagi kalau ikut. Oke, fine. Jadi mungkin kedepannya mungkin saya bisa record dari awal. Jadi tahun-tahun kedepannya itu udah tahu gimana bagaimana sih sistem pelaksanaan KPD kita, dan sebenarnya kalian itu bisa dibilang tumbal juga sih, karena awal-awal nih kita buat seminar KP itu kita buat cukup serius dengan ada seminar seperti ini, kita buat harus ada proceedingnya, dan isi proceeding itu harus sesuatu yang esensial dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa lah, untuk pertama percobaan dengan harapan kedepannya itu kita bisa melangkah yang lebih jauh dibandingin hal-hal seperti ini. Oke, mungkin Mbak Bu Laras dari saya itu aja, karena saya sebentar lagi ada kelas, masih sudah nanyain Pak ada kelas nggak? Ada nggak? Ya. Oke, tetap semangat. Udah ingat loh. Terima kasih Pak. Sekarang semester berapa? Ya? Sekarang udah semester berapa? 8. Ya udah buru-buru nih. Pak. Ngapain lama-lama di kampus? Buruan di kelas Ya Pak.
kalau ada apa-apa minimal komunikasiin ke saya lah, biar ada jawabannya. Perwalian Siap, Pak. diisi belum nih sama saya nih? Udah kemarin, Pak. Oh udah ya, lupa. Iya banyak yang perwalian sama saya soalnya 2019 juga ke saya, 2020 juga ke saya, jadi gak jelas. Oke, thanks for coming. Terima kasih Bu Laras. Saya kembalikan ke Bu Laras. Saya nanti penilaian langsung ke link aja. Untuk absensi juga saya sudah laksanakan. Mungkin dari saya cukup. Tadi udah Pak Ruhyat juga. Bu Laras, ada nggak? Ya Pak. Oke, saya izin pamit. Thank you. Ya, Terima terima kasih. kasih, Pak. Ya, terima Sama-sama. kasih Pak Ruhyat dan Pak Ganis. Terima kasih Rizky dan teman-teman mahasiswa juga masih ada. Ya, kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum.